Halo, dulur-dulur pecinta militer. Masih ingatkah kalian lur pada kejadian tahun 2015 silam lur? Ya, pada saat itu seorang anggota TNI tengah berhadapan dengan puluhan anggota Satpol PP. Waduh, 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 waduh. Kejadian ini bermula pada saat pemerintah kota Banjarmasin melakukan eksekusi rencana pembangunan jembatan Sungai Tiga Andai di Jalan Sungai Andai RT 4, Kelurahan Sungai Andai, Banjarmasin, Kalimantan Selatan lur. Kemudian, pemerintah kota Banjarmasin pun memerintahkan kepada anggota Satpol PP Banjarmasin untuk melakukan pembongkaran pada rumah terakhir yang belum juga berhasil dibongkar. Ternyata lur, rumah terakhir yang belum berhasil dibongkar ini disebabkan karena biaya pembebasan lahan yang dinilai oleh pemerintah terlalu mahal. Pasalnya, dalam hal ini pemilik tanah meminta uang pembebasan lahan sebesar 3 juta per meter persegi dengan total 2 miliar. Sedangkan pemerintah kota Banjarmasin hanya menyanggupi sebesar 1,8 juta per meter persegi dengan total 950 juta rupiah. Nah, dari sinilah awal mula api perselisihan membara lur. Diketahui si pemilik tanah ini memiliki ahli waris yang berjumlahkan 5 orang, yang salah satunya merupakan Arjani yang merupakan anggota TNI dengan pangkat Sersan 1. Para ahli waris ini tidak terima ketika rumah tempat tinggal mereka secara tiba-tiba digusur oleh puluhan anggota Satpol PP. Bahkan salah satu ahli waris yang bernama Nana akan mengancam dan menuntut tindakan Satpol PP ini karena dalam proses pembongkaran rumahnya tanpa disertai adanya surat pemberitahuan terlebih dahulu. Namun pernyataan Nana ini dibantah oleh Kabid Tibum Satpol PP Banjarmasin, yaitu Apiluddin Nur, yang mengatakan bahwa anggotanya telah menyampaikan surat pemberitahuan. Akan tetapi pada saat menyampaikan surat pemberitahuan, anggotanya justru dibentak dan dicemooh oleh pihak ahli waris. Di sisi lain, Edo yang juga merupakan ahli waris mengungkapkan kekecewaannya atas tindakan pemerintah kota dan Satpol PP Banjarmasin yang tidak memberitahu terlebih dahulu kalau harga pembebasan lahan yang diminta oleh keluarganya tidak disanggupi oleh pemerintah. Dari prosedur saja sudah salah, kami belum setuju, sudah main bongkar aja, ujar Edo. Edo juga menegaskan bahwa tanah yang hendak dibongkar ini merupakan tanah warisan dari mendiang orang tuanya. Maka wajar saja jika Edo harus musyawarah terlebih dahulu dengan 4 saudara lainnya terkait pembongkaran tanah warisan orang tuanya ini. Nah, dari hasil musyawarah ini keempat saudaranya sepakat untuk meminta uang pembebasan lahan sebesar 3 juta per meter persegi dengan total 2 miliar. Masalah harga belum selesai, puluhan anggota Satpol PP udah mulai melakukan pembongkaran. Padahal pihak ahli waris juga belum menandatangani surat persetujuan pembongkaran ini lur. Akhirnya puluhan anggota Satpol PP itu langsung melakukan eksekusi pembongkaran dengan dalih perintah. Dikarenakan tidak terima, para ahli waris pun melakukan penghadangan. Akhirnya aksi saling dorong-mendorong pun tak bisa dihindarkan lur. Di saat kondisi yang semakin memanas, salah satu anggota waris juga sempat menelpon saudaranya yang diketahui seorang perwira TNI AD yang bertugas di Jakarta. Maksud dari ahli waris ini menelpon saudaranya yang merupakan perwira TNI AD ditujukan untuk mencoba menengahi dan mencegah tindakan Satpol PP yang hendak membongkar rumahnya ini lur. Namun puluhan anggota Satpol PP itu masih bersikeras melakukan pembongkaran karena mereka juga mempunyai legal standing, yaitu sejumlah uang ganti rugi yang sudah dititipkan ke Pengadilan Negeri Banjarmasin dan surat perintah pembongkaran. Tak berhenti sampai di sini lur, ahli waris lainnya yang bernama Sertu Arjani pun langsung berupaya untuk mencegah puluhan anggota Satpol PP yang hendak membongkar rumahnya. Mengingat negosiasi masalah harga pembebasan lahan belum dituntaskan, maka dari itu Sertu Arjani berniat untuk mengajak puluhan anggota Satpol PP itu untuk membicarakan hal ini secara baik-baik.
Kemudian Sertu Arjani pun berjalan menuju ke arah Ihwan Nurholik yang merupakan kepala Satpol PP. Sertu Arjani pun langsung merangkul kepala Satpol PP itu dengan maksud mengajaknya menghindar dari kerumunan untuk mengajak kepala Satpol PP ini untuk membicarakan hal ini secara baik-baik terlebih dahulu. Namun amat sangat disayangkan, puluhan anggota Satpol PP itu justru khawatir akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan terjadi pada pimpinannya. Maka dari itu, puluhan anggota Satpol PP ini pun menumpuhkan Sertu Arjani dengan cara memeganginya, Lur. Meskipun mendapat perlakuan yang kurang mengenakan, Sertu Arjani pun masih bisa bersikap tenang dalam kejadian itu. Nah, dari sinilah warganet mengagumi sikap ketenangan Sertu Arjani. Meskipun dalam kondisi yang panas, namun emosinya tidak terlepas. Waduh, sikap Sertu Arjani ini harus menjadi contoh buat prajurit yang lainnya ya, Lur. Nah, singkat cerita, akhirnya 15 anggota Sabara Polresta Banjarmasin pun diperintahkan terjun ke lokasi kejadian untuk mengantisipasi terjadinya keributan yang meluas, Lur. Dengan adanya video lama ini, kita perlu belajar lagi akan pentingnya komunikasi. Jika pemerintah kota Banjarmasin tidak menyanggupi harga yang telah diajukan oleh pihak ahli waris, sudah seharusnya pihak pemerintah kota Banjarmasin melakukan pemberitahuan terlebih dahulu atau proses tawar-menawar terlebih dahulu, bukan malah main bongkar aja. Dengan adanya video lama ini, kita juga belajar bahwa jangan memanfaatkan kondisi apapun demi untuk mencapai kepentingan pribadi. Mengingat pembongkaran rumah ini ditujukan untuk pembangunan jembatan Sungai Andai 3, maka sudah seyogyanya pihak ahli waris tidak mematok harga yang terlalu mahal. Mengingat harga 3 juta per meter persegi dengan total 2 miliar itu merupakan harga yang fantastis untuk ukuran luas tanah yang tidak terlalu luas itu. Nah, bagaimana menurut pendapat kalian terkait kejadian ini, Lur? Baku hantam kalian di kolom komentar ya, Lur.